Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube Mentor Keuangan, Your Personal Finance Mentor. Kali ini kita akan coba jawab pertanyaan dari salah satu komentator video Mentor Keuangan yang sudah pernah dipublish di YouTube. Dia nanya, kapan nih Mentor Keuangan akan bahas reksadana? Oke, sekarang Mentor Keuangan jawab. Mentor Keuangan akan bahas sekarang, ya. So, simak videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip supaya penjelasannya bisa tuntas. Oke. Dan terima kasih pertama kepada teman-teman yang sudah like, subscribe channel ini, dan juga mungkin sudah download buku Gold Base Financial Planning yang sudah Mentor Keuangan terbitkan di pertengahan Mei kemarin. Kalau belum download, silahkan download ya. Oke, baik, tanpa berpanjang lebar, karena ini sudah malam, Mentor Keuangan baru bisa bikin videonya malam ya, karena bukan full YouTuber, masih part-timer YouTuber. Oke, kita langsung saja. Ini Mentor Keuangan pakai catatan di laptop biar nggak salah menjelaskan. Paling awal adalah apa sih reksadana itu. Jadi kita ambil dari definisi di Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 95. Ini definisi resminya ya. Jadi Mentor Keuangan bacakan. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Oke, ulangi lagi ya. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, dari Anda ini ya, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Pasti ada beberapa istilah yang teman-teman mungkin masih awam, jadi kita jelasin satu-satu. Reksadana ini adalah produknya ya, produk investasinya reksadana namanya. Kemudian adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, artinya dari teman-teman ya, dari para investor ya, itu diinvestasikan ke dalam portofolio efek. Nah, portofolio efeknya apa? Jadi ini adalah sebuah kumpulan dari efek-efek. Efek itu sendiri apa? Bukan dampak ya, jadi akan berefek kepada, bukan. Efek ini adalah surat berharga. Definisinya adalah surat pengakuan utang, bisa surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Panjang banget, teman-teman bisa download Undang-Undang Pasar Modalnya. Jadi efek itu gampangannya adalah ya surat berharga, mau obligasi, mau saham. Ya, dalam hal ini yang paling banyak digunakan sebagai aset untuk investasi reksadana adalah obligasi dan saham. Nah, kemudian ini diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Manajer investasi ini siapa? Apakah dia seorang manajer pemasaran, manajer keuangan? Enggak. Manajer investasi adalah orang. Jadi manajer investasi itu bukan orang, tapi suatu badan ya, perusahaan. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa saya adalah manajer investasi, Anda ini orang atau badan gitu. Ya, kalau menurut Undang-Undang Pasar Modal adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi manajer investasi ini mengacu pada sebuah badan atau perusahaan, bukan orang. Kalau orangnya harus punya izin wakil manajer investasi. Jadi dia yang akan bertindak untuk mewakili manajer investasi sebagai peracik pengelola. Nah, jadi kalau baca definisinya tadi mungkin teman-teman masih bingung ya. Untuk gampangannya kita analogikan dengan makanan. Wah, gua demen nih kalau bahas makanan gitu ya, kalau di stiker WhatsApp. Nah, kalau diibaratkan makanan, jadi reksadana itu ada yang bilang kayak gado-gado, kayak capcay, ada yang bilang kayak rujak. Nah,
campuran, artinya suatu makanan yang mengandung banyak bahan-bahan yang dicampur. Kali ini kita pakai gado-gado. Siapa yang nggak suka gado-gado? Gado-gado adalah makanan, ya udah jelas ya. Jadi gini, reksadana itu kalau diibaratkan dengan gado-gado kan terdiri dari telur, selada, ya, ada kacang, ada lontong, ada telur kecambah kubis, lalu sambal, kerupuk melinjo, ya, hati-hati yang asam urat, ya. Nah, jadi kalau diibaratkan reksadana adalah gado-gado, maka manajer investasi itu adalah tukang gado-gadonya. Dia adalah orang yang meracik semua bahan tadi, bumbunya segala macam, diracik. Nah, saham, obligasi itu adalah ibarat telurnya, kecambahnya, kentangnya, kubisnya gitu. Kalau saham mungkin bisa diibaratkan kayak melinjo ya, berbahaya gitu. Enak tapi kadang kalau kelebihan jadi asam urat. Oke. Tadi ya, reksadana itu ibarat gado-gado, yang meracik adalah manajer investasi, lalu bahannya itu adalah saham, obligasi, ibaratnya kata telur, seladanya, kubisnya, segala macam gitu. Nah, manajer investasi ini adalah perusahaan yang mengelola reksadana tadi ya, sebagai yang meracik bahan-bahan tadi tersebut. Dan dia wajib memiliki izin sebagai perusahaan manajer investasi. Mungkin teman-teman pernah masih ingat beberapa bulan lalu ya, ada sebuah lembaga yang tidak memiliki izin sebagai manajer investasi, tapi dia melakukan usaha sebagai manajer investasi, mengelola sahamnya customer atau nasabah. Nah, ini teman-teman harus hati-hati ya. Orang-orang yang bekerja di manajer investasi tersebut juga wajib memiliki izin sebagai wakil manajer investasi. Nah, ini harus ada ujiannya dan harus lolos, dan baru akan diberikan izin oleh otoritas jasa keuangan. Gini-gini mentor keuangan juga sudah lulus wakil manajer investasi ujiannya ya, tapi tidak mentor keuangan nggak sampai mengurus izinnya ke OJK. Cukup ujiannya aja, pengen tahu sih apa aja sih yang dipelajari, harus dikuasai, dan ternyata memang susah banget sampai ngulang juga ujiannya baru lulus. Teman-teman kalau ada yang berminat untuk bekerja di bidang keuangan, boleh mengambil izin ini ya, wakil manajer investasi. Teman-teman bisa ambil kursusnya dulu lalu ujian. Kalau sudah lulus bisa mengurus izinnya sebagai wakil manajer investasi. Oke, kita lanjut. Tadi pengertian reksadana udah ya. Reksadana adalah gado-gado ya, racik segala macam ya oleh manajer investasi. Nah, beberapa jenis reksadana yang umum. Sebenarnya banyak ya, reksadana terbuka, tutup, penyertaan terbatas, reksadana syariah, konvensional. Tapi kita akan coba kerucutkan ke dalam 4 jenis yang paling umum ya. Reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Di keempat ini ada yang konvensional dan juga ada yang syariah. Nah, bedanya apa antara yang reksadana konven dengan syariah? Kalau yang konven tentunya bisa semua jenis saham dan obligasi. Tapi kalau yang syariah tentu sudah dibatasi. Artinya bidang usaha, perusahaan yang menerbitkan obligasi atau perusahaan yang sahamnya dibeli oleh reksadana adalah yang memang syariah, tidak beroperasi di hal yang ribawi, tidak, lalu hutangnya juga tidak lebih dari, kalau nggak salah 45% atau 50% dari jumlah total hutang yang dimiliki, tidak bersifat hutang konvensional. Ada syaratnya, teman-teman bisa pelajari lagi. Tapi yang jelas baik itu pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham, ada yang konven dan ada yang syariah. Teman-teman bisa pilih sendiri. Nah, kita akan lihat bedanya yang pasar uang sama pendapatan tetap, campuran, dan saham apa sih. Nah, kalau yang pasar uang itu 100% portofolio efeknya ada di pasar uang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, misalnya deposito, atau obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Itu pasar uang. Jadi ini cocok ya buat teman-teman yang tujuan keuangannya juga nggak jauh-jauh dari 1 tahun, ya 1 atau 2 tahun pakai ini cocok. Atau yang teman-teman yang profil risikonya konservatif, ini risikonya cukup rendah gitu, bisa ambil reksadana pasar uang.
Nah, di atas reksadana pasar uang yang lebih jangka waktunya lebih panjang dikit dan resikonya juga lebih meningkat adalah yang pendapatan tetap. Ini biasanya antara 1 sampai 3 tahun. Nah, bedanya apa nih isi dalam portofolio efeknya? Kalau pendapatan tetap minimum 80% di obligasi, sisanya di pasar uang. Loh, kan tadi yang pasar uang juga obligasi. Nah, bedanya kalau yang pendapatan tetap jatuh temponya bisa lebih dari 1 tahun. Kalau yang pasar uang di bawah 1 tahun. Kemudian kalau kita lanjut lagi ke reksadana campuran, ya. Nah, ini masing-masing saham, obligasi, dan pasar uang ini tidak boleh melebihi 79%. Tapi harus ada 3 komponen ini. Ada saham, ada obligasi, dan pasar uang. Semuanya harus ada, sehingga namanya campuran. Nah, ini cocoknya buat siapa? Ini cocoknya untuk jangka yang lebih panjang lagi, antara 3 sampai 5 tahun, atau sampai 7 tahun bahkan boleh ambil reksadana campuran. Lalu di atas campuran adalah reksadana saham. Saham ini minimum 80% di saham, sisanya boleh di obligasi dan pasar uang. Jadi ini yang resikonya paling tinggi dan memang cocoknya untuk teman-teman yang memiliki tujuan keuangan untuk jangka panjang, ya. Ini kadang profil investornya adalah yang agresif seperti ini, ya. Ini 4 yang teman-teman harus minimal harus ketahui, ya. Pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan juga saham. Itulah jenis-jenis reksadana. Nah, kenapa sih harus investasinya di reksadana? Apa sih kelebihan? Pertama, kelebihannya adalah mudah. Mudah kenapa? Gampang banget teman-teman kalau mau beli reksadana itu bisa melalui bank, melalui perusahaan sekuritas, atau di online shop pun bahkan ada juga yang menjual reksadana, ya. Perusahaan sekuritas melalui online juga sudah banyak. Jadi aplikasi reksadana sekarang sudah banyak. Dulu harus pesannya pakai formulir lalu kirim ke perusahaan sekuritas. Sekarang tinggal klik-klik di HP aja teman-teman sudah bisa beli reksadana. Jadi sangat mudah dan modalnya kecil. Teman-teman bisa beli mulai kalau nggak salah ada yang dari 100.000. Kalau 50.000 saya nggak tahu, tapi kalau 100.000 itu sudah bisa, ya. 100.000 sudah bisa beli reksadana. Bayangkan sudah bisa investasi. Kalau kalian beli 100.000 saham secara langsung, mau beli sahamnya misalnya Unilever nggak bisa beli 1 lot, ya, masih kurang uangnya. Tapi kalau teman-teman 100.000 lalu beli reksadana yang memiliki perusahaan Unilever, sudah bisa beli Unilever. Itu enaknya, ya. Lalu juga kalau untuk deposito, teman-teman kalau punya uang 1 miliar atau 2 miliar pergi ke bank untuk deposito pasti dikasih special rate. Tapi kalau uangnya hanya 100.000 mau deposito, buka deposito aja nggak bisa. Nah, jadi enaknya beli reksadana kalau kita masuk ke reksadana pasar uang yang ada penempatan deposito, kita bisa ikut special rate-nya si reksadana tersebut. Mantap kan? Lebih tinggi. Lalu apalagi bisa disesuaikan dengan tujuan keuangan, ya, kayak tadi, ya. Ada yang tujuan keuangan jangka pendek 1 tahun 2 tahun pakai yang pasar uang, jangka panjang masih 10 tahun lagi pakai reksadana saham. Tapi tentu tetap sesuaikan dengan profil risiko teman-teman. Jangan semuanya juga di saham, ya. Selalu berhati-hati untuk dalam berinvestasi. Nah, selain kelebihannya tadi, tentu ada risiko-risiko reksadana tadi, ya. Apa saja? Artinya keuntungan tidak dijamin karena ini produk investasi, tidak dijamin keuntungannya. Jadi jangan harap bahwa semua reksadana yang dulunya bagus maka ke depan akan selalu kinerjanya bagus. Tidak. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan. So, teman-teman tetap harus berhati-hati dalam memilih reksadana. Lalu ada juga risiko gagal bayar. Ada juga reksadana yang default karena portofolionya juga gagal bayar, default. Obligasinya gagal bayar, akibatnya reksadananya juga gagal bayar. Bisa seperti itu, ya. Jadi tetap berhati-hati. Nah, cara memilih reksadana bagaimana nih? Nah, itu juga menjadi suatu hal penting. Nanti udah milih MI yang seperti ini ternyata juga kok akhirnya default. Nah, bagaimana? Pertama-tama teman-teman harus mempelajari tentunya, ya, apa itu reksadana. Ya.
Investasi terbaik adalah investasi yang teman-teman ketahui prosedurnya, mekanismenya, dan resikonya seperti apa, sehingga bisa exit dengan cepat. Jadi walaupun udah nonton video ini yang cuma sebentar, tentu teman-teman nggak akan bisa langsung paham apa itu reksadana. Pelajari lagi apa saja definisinya, jenis-jenisnya, dan isinya apa saja ya. Pelajari terlebih dulu. Lalu kalau portofolio reksadana itu terdiri dari deposito, obligasi, dan juga saham, teman-teman juga harus pahami isinya. Buat yang belum tahu apa obligasi, coba browsing. Apa sih obligasi itu? Apa sih saham itu? Bagaimana cara memilih saham yang baik? Teman-teman bisa pelajari itu secara mandiri. Nggak harus mahir, nggak harus jadi seorang technical analis, fundamentalis, nggak. Yang penting tahu apa karakteristik dari instrumen-instrumen efek yang menjadi portofolio suatu reksadana. Nah, lalu ini manajer investasinya tentu pertama harus berbadan hukum dan sudah memperoleh izin dari OJK ya. Jangan sampai Anda ke MI yang tidak punya izin OJK ya. Harus sudah berizin OJK. Track recordnya seperti apa dulu-dulunya, orang-orangnya siapa, direksinya, manajemennya. Kalau di fund fact sheet itu teman-teman bisa lihat siapa orang yang mengelola reksadana tersebut. Satu lagi, nah ini fund fact sheet, baca prospektus. Lalu kalau prospektus itu terlalu tebal, terlalu banyak yang harus baca, minimal teman-teman harus baca fund fact sheet. Biasanya dikeluarkan setiap bulan oleh reksadana tersebut, oleh si MI yang mengelola reksadana tersebut. Di situ teman-teman bisa lihat kinerjanya. Ada yang setahun ke belakang, 3 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang, dan sejak penerbitan. Seperti apa sih kinerjanya? Bagaimana reksadana tersebut melewati masa-masa krisis? Siapa tahu ada yang udah pernah lewat krisis 98, ya, 2008, atau mungkin yang COVID seperti ini. Apakah penurunannya dalamnya seperti apa? Recovery-nya seperti apa? Nah, teman-teman bisa bandingkan kinerja dari beberapa reksadana yang teman-teman pilih. Dan yang tidak kalah penting adalah biaya-biaya ya. Ada biaya pembelian reksadana, biaya penjualan, biaya switching fee, ada juga fee bank custodian ya, kemudian manajemen fee dari si MI sendiri ya, ada sekitar berapa persen. Itu teman-teman harus perhatikan, cari yang biayanya tentunya yang paling rendah ya, paling oke lah. Jadi kadang ada reksadana yang kinerjanya bagus tapi manajemen fee-nya cukup besar. Ada yang kinerjanya tidak bagus-bagus amat tapi manajemen fee-nya kecil. Nah, teman-teman pasti bisa pertimbangkan yang mana nih ya, mana yang lebih favorable untuk teman-teman sendiri. Nah, lalu apa yang harus dilakukan nih setelah nonton video ini? Apakah beli reksadana atau enggak? Bagus nggak sih reksadana itu? Nah, menurut Mentor Keuangan tentu reksadana ini bisa jadi salah satu alternatif bagi teman-teman untuk memenuhi tujuan keuangan. Yang penting ketahui dulu tujuan keuangannya teman-teman apa. Ya, jangka pendek, menengah, atau panjang. Reksadana memiliki ketiganya. Bisa ambil pasar uang, campuran, ataupun saham. Ya, tujuan keuangan sudah ketahui, profil risiko juga harus teman-teman ketahui, baru pilih yang sesuai tujuan keuangan ya. Bisa beli salah satu dulu kalau teman-teman mungkin masih belum familiar, atau bisa juga beli ketiga-tiganya secara langsung. Pasar uang ambil, campuran ambil, pendapatan tetap ambil, dan saham, empat-empatnya bisa juga. Tentu ini akan sangat tergantung pada kesiapan dana dan tujuan keuangan teman-teman semua. Saran Mentor Keuangan adalah kalau memang sama sekali belum pernah terjun ke dalam reksadana, jangan langsung masuk secara dalam jumlah besar ya. Perlahan-lahan, sedikit-sedikit dulu, lalu coba rasakan. Ambil pasar uang bisa juga dengan cara seperti ini. Pasar uang, pendapatan tetap, campuran dan saham, masukkan dalam jumlah yang sama. Lalu lihat dalam waktu 6 bulan lagi seperti apa. Itu dengan lump sum. Tapi kalau dengan dollar cost averaging juga boleh. Jadi ada uang sekian, masukin, bulan depan masukin lagi, bulan depan masukin lagi. Seperti itu juga bisa. Nah, ini kembali ke kondisi keuangan teman-teman masing-masing ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu. Ini mungkin nggak akan bisa menjawab
keseluruhan pertanyaan teman-teman. Jadi kalau masih ada yang kurang jelas, kurang paham, silahkan langsung komen aja di bawah ini. Nanti kita akan bisa diskusi lebih lanjut di komen, atau mungkin silahkan teman-teman juga bisa gabung ke grup WA Mentor Keuangan. It's free ya, silahkan. Dan jangan lupa download buku Gold Plus Financial Planning di link di dalam deskripsi. Di situ teman-teman juga bisa belajar bagaimana menggunakan emas sebagai instrumen pencapaian tujuan. Sampai jumpa dan ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.